Saya mendengar beliau, eee, memang kalau yang dari dulu, ya saya dengar juga tapi belum mendalami apakah itu benar. Tapi yang akhir-akhir terkait sampai pemecatannya ini, saya mendengar bahwa beliau memang sampai 2 kali minta, eee, mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo, tapi belum dikabulkan sampai akhirnya, di-reshuffle itu. Ya istilahnya diganti, tetapi sebenarnya proses yang mendahului untuk Bu Sri Mulyani itu, ya beliau mengajukan permohonan mengundurkan diri dan itu disampaikan kepada beberapa teman gitu ya, bahwa dia sudah ajukan pengunduran diri tapi belum dijawab, tapi akhirnya diberhentikan dengan reshuffle itu. Itu sama saja kok. Produknya akan sama aja, di reshuffle ya karena mengundurkan diri atau karena tidak mengundurkan diri sama saja harus diganti. Tapi kalau bicara tentang syarat ketata pemerintahan tadi kan, Bu Sri Mulyani itu memenuhi 3 syarat yang diperlukan untuk menjabat. Satu, profesionalismenya dia sangat kompeten. Yang kedua, track record-nya luar biasa di nasional maupun internasional. Integritasnya juga bagus. Saya kenal dengan dia bagus gitu. Sehingga ya beliau sangat kecewa saya dengar. Kenapa rumah saya sampai dijarah seperti itu, negara tidak memberi perlindungan yang cukup gitu. Ya tentu kalau negara bisa mengatakan itu kan terjadi tiba-tiba kan gitu ya. Tapi semestinya diantisipasi kan. Kalau sudah terjadi di rumahnya Sahroni, mengapa mestinya di tempat-tempat pejabat gitu dijaga. Tapi di rumah dia itu ketika terjadi penjarahan pertama, dia telepon ke pejabat berwenang, dikirim TNI, tapi sedikit. Tapi 2 jam kemudian datang lagi penjarahan, baru dikirim agak banyak. Tapi sudah terlanjur dijarah juga. Ya yang saya dengar keluhannya ya saya enggak apa-apa sih itu orang menjarah gitu mungkin karena butuh, tapi saya tetap kecewa karena penjagaan dari aparat kurang. Yang kedua, saya disamakan dengan Sahroni gitu. Kalau dijarah karena orang, tapi disamakan dengan Sahroni itu kan tidak enak. Kalau disamakan dengan Mas Leon mungkin enggak apa-apa gitu kan, jadi jarah. Tapi disamakan dengan Sahroni tidak enak gitu. Dia nangis di situ katanya. Kalau katanya ini artinya dari sumber-sumber yang pernah ketemu langsung dengan Bu Sri Mulyani dan bisa dipercaya. Yang saya kurang paham ini kan maksudnya gini, kalau misalnya saya setuju dengan tadi yang seperti Prof bilang, misalnya udah ada penjarahan di rumahnya Sahroni. Ibu Sri Mulyani adalah bisa dibilang bukan cuma sebagai menteri doang, tapi sebagai salah satu simbol lah gitu. Soalnya ya udah terbukti kan, bahwa setelah beliau resign, pasar modal turun, net outflow-nya itu besar sekali, dan bahkan kalau misalnya dari kita yang pelaku pasar modal, kita melihat sebenarnya berita bahwa beliau itu mundur udah kedengaran bahkan dari sebelumnya. Soalnya net outflow asing itu udah dari hari Jumat, dari Kamis, mereka udah pada keluar duluan gitu. Nah sehingga kan beliau ini kan bisa dilihat sebagai salah satu orang yang penting dan juga korelasi tentang investor ke Indonesia. Yang saya belum paham itu apa kira-kira alasannya kenapa penjagaannya itu gak seketat atau resourcesnya tidak sebanyak yang semestinya? Kira-kira alasannya apa? Saya kira alasannya sederhana kalau saya. Mungkin orang tidak menduga. Sehingga penjagaannya biasa aja. Seperti misalnya saya tuh waktu jadi Menko Polhukam ada standar yang jaga rumah tuh berapa orang? 4 orang gitu. Kalau dalam keadaan normal. Mungkin karena Bu Sri Mulyani dianggap bersih tidak akan ada apa-apa gitu kira-kira ya. Kalau alasan sederhananya. Tapi kok tiba-tiba datang baru minta bantuan. Bantuan pertama pun sedikit karena ya ini kan Bu Sri Mulyani tidak punya salah apa-apa. Tapi sudah itu datang lebih banyak lagi, baru datang pengamanan sesudah penjarahan terjadi. Nah, saya kira kalau saya membayangkan alasan sesimpel itu. Kalau misalnya di rumah Bu Sri Mulyani dijaga batu barang itu kan orang kaget juga gitu, ada apa ini kan gitu. Baru sesudah terjadi respons muncul. Meskipun tentu saja kalau ada peristiwa Sahroni sudah dijarah, Eko sudah dijarah, ini sudah dijarah, mestinya di rumah menteri-menteri yang
sensitif dengan itu mestinya diperkuat. Nah itu soal teknik komando di lapangan aja ya, soal teknik komando di lapangan saya tidak tahu juga. Tapi itulah peristiwanya. Ya soalnya kan sebenarnya nama Ibu Sri Mulyani itu sering muncul waktu di Instagram, di sosmed lah yang kita pantau gitu kan. Ya seterusnya siapa, kan disebut tuh. Iya. Disebut seterusnya kita ke rumah ini. Iya. Bahkan alamatnya pun juga dipublikasi di kolom komentar. Alamatnya di sini, seterusnya ini. Iya. Yang saya belum kebayang, emang bisa tidak tahu ya bahwa masanya itu akan sebesar itu gitu. Iya, mungkin saja. Iya. Ya mungkin tidak tahu. Mungkin salah kirka. Kirka itu kalau di dalam militer dan polisi namanya perkiraan keadaan. Kirkanya keliru mungkin. Nah, enggak apa-apa lah di rumah Sri Mulyani. Mungkin gitu kiraannya. Ternyata tidak. Tapi teori lain, teori konspirasi lain muncul juga. Wah ini memang ada yang ngatur agar ke sana dulu dan pasukan penyerbunya sudah disiapkan. Buktinya begitu konon ya, ada kembang api yang sebagai tanda wush gitu ya. Kalau warna kuning itu tandanya apa? Itu katanya ada yang menangkap itu, sehingga begitu muncul kembang api sekian, geruduk ke sana, muncul ke sana, geruduk ke sana. Gitu nampaknya ada yang ngatur. Nah itu yang sekarang diusulkan untuk diselidiki. Gitu. Saya ada pertanyaan lanjutan mengenai case-nya Ibu Sri Mulyani. Kan yang didengar di lapangan adalah beliau emang sudah mengajukan resign dari kemarin. Nah pertama, apakah beliau ini mengajukan resign-nya itu waktu di pemerintahan Pak Prabowo atau dari sebelumnya? Lalu kalau misalnya emang mengajukan resign itu baru di pemerintahan Pak Prabowo, kenapa baru di-approve-nya itu sekarang gitu? Ya itu saya juga tidak tahu. Tapi saya tahu dulu menjelang pembentukan kabinet Pak Prabowo, Bu Sri Mulyani kan sudah pamitan di DPR. Artinya sudah siap berhenti. Kan di DPR waktu ini sidang terakhir saya. Terima kasih kerjasamanya selama ini. Sesudah ini akan ada menteri baru kan gitu. Tapi ternyata diangkat lagi. Nah itu pertimbangan politik tertentu. Bahwa kemudian Bu Sri Mulyani menjelang peristiwa-peristiwa ini mengajukan resign belum dikabulkan, itu juga pertimbangan politik Pak Prabowo. Ya sensitivitas pasar juga diperhatikan oleh Pak Prabowo. Tapi itu wewenang Pak Prabowo lah. Tapi harus diingat Bu Sri Mulyani itu orang yang cakap ya, kompeten, track record-nya bagus, integritasnya bagus, tapi juga udah sangat lama. Iya kan? Sehingga mungkin ada juga pemikiran ya Bu Sri Mulyani ingin saya sudah sangat lama biar ada kader baru. Pemerintah juga dan masyarakat cari kader baru, begitu banyak lah di negara ini orang pinter-pinter. Mungkin begitu. Jadi berbagai faktor bisa berpengaruh terhadap semua peristiwa yang terjadi.